Kah? Owe beli bakpaunya 10. Dan bantulah usahanya. Aktingnya memikat, penjiwaan peran mendalam. Bagaimana Suzana bisa menjelma menjadi makhluk gentayangan seperti sosok aslinya? Benarkah ada ritual gaib yang dilakukan? Benarkah klip Sangra masih sering didatangi? Dan siapa pula sosok astral yang kerap terlihat di bekas kamar tidurnya? Di sebuah rumah yang pernah dijadikan lokasi syuting, Suzana juga sering mampir dalam wujud lain. Bagaimana kebenaran semua ini? Malam ini, Misteri Dunia episode spesial mengupas kehidupan misterius dan menelusuri jejak mistik si ratu film horor Indonesia. Di panggung film horor tanah air, tak ada nama lain yang bisa menandingi kepopuleran Suzana. Horor adalah Suzana, dan Suzana adalah film horor. Dari 42 film yang diperankan selama 50 tahun terakhir, lebih setengahnya bergenre misteri. Tiada terbantahkan, aktris berdarah Belanda ini adalah ratu film horor Indonesia. Ketika memerankan wanita jelmaan, sosok siluman atau makhluk astral sekalipun, Suzana berakting natural dengan wajah dinginnya dan misterius. Beberapa scene mata melotot dengan suara cekikikan sangat ikonik dan diingat sepanjang masa. Bungkus 5 buat anak saya. Loh, kan sudah habis dimakan ibu semua. Tim Misteri Dunia bersama Furi Harun menapaktilasi laku mistik wanita yang meninggal tahun 2008 silam itu ke kediamannya di Magelang, Jawa Tengah, yang kini ditempati Cliff Sangra, mantan suaminya. Halo pemirsa Misteri Dunia Trans 7, saya Furi Harun, kali ini ditemani oleh Joti. Kita sedang berkunjung ke rumah dari ratu legenda horor yang ada di Indonesia, yaitu Bunda Susana. Kali ini Furi juga membawakan bunga sedap malam dan juga mawar putih, sesuai atas permintaan dari almarhumah Bunda Susana yang juga ingin turut serta bercerita dan menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum. Ya, Om Cliff. Oke. Ya. Yuk, masuk sini ya. Ya. Ya, mari langsung masuk sini rumahnya Bunda. Assalamualaikum. Ayo pemirsa, kita masuk ke rumahnya Bunda. Silakan duduk. Dalam perjumpaan ini, Cliff menceritakan hal-hal gaib yang terus dirasakan sepeninggal mendiang, juga membuka sejumlah rahasia yang selama ini jarang diketahui. Tidak semata ditopang kemampuan akting, di balik penjiwaan yang dalam, ada praktik supranatural yang dijalani. Rupanya, nyaris untuk semua peran, wanita bernama lengkap Suzana Martha Frederica van Oost melakukan ritual. Melalui tirakat mistis, Susana tersugesti, lalu energi gaib merasuki tubuh yang kemudian jiwanya menjadi setengah sosok yang diperankan. Jadi tujuan kita pengen napaktilas ya. Bagaimana sih perjalanan seorang Bunda Susana dari awal sampai akhirnya bisa menjadi legenda horor lah gitu di Indonesia. Apakah Bunda sering melakukan ritual atau apa gitu? Ya memang saya kenal Bunda itu 25 tahun ya. Jadi kebiasaan-kebiasaannya Bunda setiap harinya saya hafal banget lah. Terutama kalau mau
mau syuting film itu biasanya ada satu ritual. Jadi setiap mau produksi film mesti ada ritual seperti apa. Ya saya juga pernah nanya gitu kan untuk apa. Intinya supaya menyatu dengan perannya itu. Seperti kalau dia pergi ke Parangkusumo atau ke Parangtritis itu kan nanti dia komunikasi dengan ya tentu saja berdoa pada Tuhan ya, tapi nanti dia komunikasi dengan Ratu Pantai Selatan supaya nanti kalau di film itu orang lihat bukan Susana. Dia bilang gitu. Jadi yang dilihat aku jadi Ratu Pantai Selatan, nanti orang nonton itu seolah-olah yang mereka lihat Ratu Pantai Selatan. Begitu juga kalau film Sundel Bolong. Mereka bukan lihat Susana yang lagi acting, mereka lihat itu Sundel Bolong beneran. Seperti itu, tujuannya seperti itu. Nah, kan sekarang ini sering banget nih didengar kalau kamarnya Bunda itu angker. Iya. Itu apa memang betul seperti itu atau bagaimana? Iya betul. Jadi saya terutama saya istri anak-anak ya di dalam rumah ini sering mengalami hal-hal yang gaib seperti itu. Boleh kita lihat kamarnya Bunda? Silahkan, nggak apa-apa. Mari. Oke, pemirsa, kita ke kamarnya Bunda. Nah ya, mari. Di rumah itu, Furi Harun seperti merasakan kehadiran Susana. Mata batinnya melihat dengan jelas sosok yang diidolai banyak orang tersebut. Mari, masuk. Ya. Ini kamarnya Bunda. Assalamualaikum. Ini tempat tidurnya Bunda. Ya. Bunda ya waktu meninggal di sini. Posisi kepalanya tuh Bunda ada di sebelah sana. Oh, posisi kepalanya di situ pas kebetulan di sana. Ini kalau malam Bunda suka berdoa, duduk di sini. Cliff juga memberinya izin untuk melihat sejumlah barang peninggalan istrinya. Ada aura magis yang menempel di salah satu baju kesukaan almarhum. Bunda, bajunya yang mana yang suka? Paling suka yang kuning Ya, ini benar. katanya. Salah satu spot paling mistis adalah bekas kamar tidur. Bahkan kini setelah 14 tahun kepergiannya, kamar tetap menguar aroma horor. Benarkah Cliff masih acap melihat keberadaan wanita yang pernah 25 tahun hidup bersamanya? Nah, kalau Om Cliff sendiri di sini pernah mengalami kejadian apa di kamar Bunda? Jadi kalau setelah Bunda meninggal, dulu kalau Bunda kan sempat sakit ya, sakit. Itu saya tidur sama Bunda kan pisah, karena tadi sakit itu kan mau tenang gitu kan, tidak mau diganggu. Terutama saya kalau tidur itu kan ngorok, jadi Bunda terganggu gitu, Pak, mau sana pindah, aku nggak bisa tidur kalau kamu ngorok. Ya udah, semenjak Bunda meninggal, itu kamar masih diketok. Oh, masih diketok? Masih diketok. Jadi Om Cliff di kamar sebelah? Nanti diketok, tok tok tok. Ya. Berarti manggil saya, nanti ya saya tetap kesini, saya jalan kesini, saya tetap soal apa saya ngomong aja, ada apa mah, manggil apa perlu apa gitu, saya komunikasi aja gitu sama Bunda gitu. Nanti suatu malam juga pernah diketok-ketok sini, kipas anginnya muter sendiri ya. Nah, ini saya taruh di meja dulu siap. Buat Bunda. Terima kasih banyak. Nah, kalau itu gelas isinya melati tuh ini gimana? juga kebiasaannya Bunda kalau dulu. Kadang-kadang seminggu 2 kali Bunda tuh paling sering minum air melati. Baik pemirsa, kalau tadi pas kita masuk Bunda ada di kursi, tapi kalau sekarang ada di sebelah tidur, dekat dekat bantal gitu. Mungkin Om Cliff pengen duduk. Saya tuh bukannya nolak mau duduk, tapi kenangannya saya sama Ibu Susana dulu kan terlalu banyak. Duduk di sini gitu kan, nanti memorinya ke saya nanti sedih lagi gitu loh. Sedih lagi, iya. Rasa penasaran dan kecintaan kepada Susana telah membulatkan tekad seorang penggemar untuk bertemu secara gaib. Furi membantu memediasi. Akankah sang ratu horor akan muncul? Pembuktiannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Saya nggak lihat mukanya, dia cuma duduk, cuma ini aja yang kelihatan ini dia muka nggak, saya nggak kuat.
Ingat baik-baik. Siapa saja yang membunuh, merampok, memperkosa, serta melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, aku akan datang. Setiap yang melakukan perbuatan yang terkutuk. Semasa hidup, Suzana memang dikenal sebagai sosok yang misterius dan tertutup. Walaupun penggemar sangat banyak, jarang bisa bertemu langsung dengannya. Kecintaan fans tak surut meski dirinya telah meninggal tahun 2008. Kini meski hanya dalam dimensi gaib, kesempatan untuk bertemu idola tak disia-siakan. Tim Misteri Dunia menjembatani keinginan penggemar untuk merasakan kehadiran sang idola yang disapa dengan sebutan Bunda tersebut. Nama saya Ida, umur 45 tahun, saya penggemarnya Bunda Susana udah dari dulu. Dari oma, dari opa, dari saya kecil. Wah, saya udah dengar tuh suara-suara Susana, sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Itu saya bawa ke anak-anak saya ceritain ke anak-anak saya. Aura mistis menyebar. Dua penggemar itu seperti trans dan masuk ke dalam alam lain. Apakah mereka benar disapa atau jangan-jangan bertemu langsung dengan sang idola? Kak, tutup ya pintunya ya. Tunggu ya. Oh, ini kamarnya Bunda. Aduh, bangga banget bisa masuk kamarnya Bunda nih. Ya. Oh, ini baju-bajunya Bunda ya. Oh, iya. Bahagia bisa masuk kamarnya Bunda, artis legendnya. Oh. Wes. Apa baru sebentar? Kenapa baru sebentar? Oh, Melihat Bunda. Om, Siapa? ada sosok hitam di kursi. Saya nggak lihat mukanya. Dia cuma duduk, cuma ini aja yang kelihatan. Ini dia muka nggak. Saya nggak kuat udah. Saya dari awal masuk kayak kaki itu berat. Kaki mau masuk itu, aduh, iya enggak, tapi saya kan tekadnya, seneng ya udah masuk ke sini, saya harus harus sampai final ya, udah ke sini. Terus ini aja saya masih kayak ngeri nih di belakang sini, bener nih Mbak, ini sampai berdiri nih, bukan rekayasa ini, bener Mbak. Tuh sampai kerut-kerut gini. Jadi nggak nyaman di sini, jadi sampai oke. Tapi saya punya keyakinan saya harus sampai masuk ke dalam. Tenang, nggak usah takut. Nek tenang mesti nggak ada apa-apa.
Kenapa? Keluar aja, keluar. Yang bukan bunyi apa tadi? Mbak itu. Astagfirullah, ya. Kenapa ada? Dipegang ya, dipegang pundaknya sama bunda. Ada yang megang, maksudnya ada yang megang. Iya. Tadi pas saya dengar suara kayaknya. Mau ngajak kenalan. Mau bilang makasih, kan katanya ngefans sama bunda. Namun tak berapa lama, keduanya keluar dari kamar. Apa yang terjadi? Jadi pemirsa, tadi dari video pertama Mbak Ida ya. Jadi Mbak Ida ini kan juga merupakan penggemarnya Bunda Susana. Nah, udah nunggu di sini juga dari siang. Nah, tapi sebelum masuk Mbak Ida udah ada kekhawatiran dan ketakutan gitu akan sosok-sosok lain yang berada di sana. Nah, sebenarnya pada saat tadi Mbak Ida teriak terus keluar, sebetulnya beliau yang terlihat hitam di kursi itu sebenarnya adalah Bunda. Bunda mau mempersilahkan kayak, ya Bunda sekarang sudah tidak ada, terima kasih sudah mau meluangkan waktu menunggu di sini gitu, lama, dan ingin membuktikan bahwa beliau ini memang ada. Jadi pada saat sebelum Mbak Ida masuk, itu kan terlihat di kamera kursi bergeser sedikit dan juga kebaya. Ya, itu sebenarnya Bunda lagi, kalau kita tuh ngelihat kayak lagi lihat-lihat baju, oh ini baju-baju saya yang cantik, oh ya hari ini saya ada tamu, seperti itu. Jadi bundanya juga sudah mengizinkan untuk masuk, karena kan Bunda kalau lagi tidak ingin menerima tamu juga beliau tidak mau. Tapi hari ini beliau mengizinkan. Yang kedua dari videonya Mbak Wuri ya, di sini sebetulnya saya lihat Mbak Wuri ingin lebih mengontrol emosi dan keadaan. Jadi meskipun deg-degan, meskipun takut, dia tetap berdoa gitu kan. Saya udah datang ke sini, saya mau ikut uji nyali, niat saya baik, ya mudah-mudahan saya bisa nyaman begitu. Tapi pada saat Mbak merasa bahwa ininya ditepuk ya pundaknya, itu sebenarnya Bunda kan tadi pada saat duduk dia membuat Mbak Ida ketakutan karena Mbak Ida seolah-olah melihat seperti sosok yang besar. Akhirnya Bunda pada saat Mbak Wuri datang tidak ada di posisi kursi, tetapi posisinya di dekat lemari. Muncul di video ini memang Bunda secara khusus ingin menyampaikan terima kasih dan juga memberitahu bahwa saya ini memang ada, sudah cukup seperti itu aja, bukan untuk gimana-gimana gitu. Jejak mistik Suzana juga tertinggal di satu rumah di Jatingaleh, Semarang. Disinilah syuting film Beranak dalam Kubur dilakukan. Kini rumah menjadi angker. Benarkah sosok wanita berambut panjang itu masih sering datang? Simak penelusurannya sebentar lagi. Tetap di Trans 7. Tim Misteri Dunia mengunjungi satu rumah di Jalan Teku Umar, Jatingaleh, Semarang.
Di rumah berarsitektur kolonial inilah syuting Beranak dalam Kubur dilangsungkan. Meski kondisi masih terawat dan ditempati pemilik yang seorang purnawirawan tentara, energi magis terasa kental, penampakannya juga angker dan menyeramkan. Lalu terdengarlah bisik-bisik kalau di rumah tua ini kerap muncul penampakan noni Belanda dan sosok sundel bolong mirip dengan mendiang Suzana. Tim Misteri Dunia bersama Furi Harun pun melakukan penelusuran untuk mengupas tuntas sosok sundel bolong yang menghantui rumah itu. Meski sudah 14 tahun berlalu sejak kepergiannya, namun sosok sang ratu horor Indonesia masih menyisakan misteri yang belum tersingkap semua kebenarannya. Apa yang akan tim Misteri Dunia temui saat mengungkapnya? Sampai berjumpa di episode selanjutnya.